Suster Reta, Bapak Ibu guru, TU karyawan, para orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan memulai novena hari ke-8 dengan tema bertekun dalam mewujudkan panggilan Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya Dia telah memilih Santa Angela untuk hadir di tengah-tengah kita dan mendoakan kita semua. Marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa novena Santa Angela bersama. Penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita awali doa novena Santa Angela dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster Reta, Bapak atau Ibu guru, TU karyawan, para orang tua, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan nasihat Santa Angela dari buku berjudul Kata-kata Santa Angela. Nasihat Santa Angela hari ini diambil dari warisan Prakata Nasihat Santa Angela artikel 16. Berdoalah kepadanya dengan rendah hati. Percayakan darimu kepada kekuasaannya yang maha besar. Hari ini kita memasuki novena Santa Angela hari ke-8. Kita sudah mendengarkan kisah Santa Angela yang memberikan teladan kepada kita untuk mewujudkan iman dengan mengasihi sesama di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dalam novena Santa Angela hari ke-8, kita akan mendengarkan lanjutan kisah Santa Angela. Santa Angela yang hendak memberi diri untuk menjawab panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Maka, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan lanjutan kisah Santa Angela. Di dalam keheningan doa, Angela
menemukan rencana yang dikehendaki oleh Tuhan dalam dirinya. Oleh sebab itu, Angela tidak hanya sungguh-sungguh menyadari betapa besar cinta Tuhan atas dirinya, melainkan mewujudkan dalam cinta kepada sesama yang ada di sekitarnya. Relasi yang kuat dengan Tuhan dan sesama mendorong Angela untuk semakin siap melaksanakan pesan Tuhan yang disampaikan oleh kakaknya, Gianna Maria, dalam penampakan di Brudaso, yaitu, Angela, suatu hari kamu akan mengumpulkan sekelompok perempuan muda yang akan melakukan sesuatu yang baik bagi gereja. Angela siap untuk membentuk sebuah kompani untuk para perempuan muda. Para perempuan yang bergabung dalam kompani itu menguduskan dirinya bagi Kristus. Mereka berusaha membawa damai dan sukacita dimanapun mereka berada. Mereka hidup dan tumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama. Angela mengidolakan Santa Ursula sejak ia masih kecil dan meneladani semangat Santa Ursula. Maka Angela memilih Santa Ursula sebagai pelindung kompani yang akan dibentuknya. Ketika berada di Venesia, Angela terkesan dengan lukisan kisah hidup Santa Ursula, karya Vittore Carpaccio. Maka Angela menyampaikan kepada para perempuan yang telah memberi diri untuk membaktikan hidupnya bagi Kristus dan sesama. Teman-teman yang terkasih, marilah kita berlindung di bawah naungan Santa Ursula. Kita membutuhkan kekuatan dan doa dari Santa Ursula agar dengan sungguh-sungguh dapat menghayati dan membaktikan hidup bagi Yesus Kristus tanpa berlindung pada tembok biara, melainkan berkarya di tengah dunia, menolong sesama yang membutuhkan dengan cinta yang tulus. Para perempuan yang bergabung dalam kompani yang dibentuk oleh Angela dengan hati yang gembira memberi diri mereka kepada Yesus, hidup menurut ajaran Injil
dan mewujudkannya dengan mengasihi semua orang. Mereka tekun berdoa dan saling mendukung untuk membuat kompani yang dipercayakan Allah kepada Angela dapat bertumbuh dan dirasakan di tengah dunia. Pelayanan yang dilakukan oleh mereka secara khusus adalah memberikan dukungan dan pendidikan kepada gadis-gadis muda, terutama yang miskin. Menjalani hidup bakti di tengah dunia merupakan hal yang baru bagi gereja pada zaman itu. Maka, Angela harus memikirkan dan membuat suatu aturan hidup yang disebut regula untuk kompani yang akan dibentuknya. Angela meminta bantuan Gabriel Cozzano, seorang ahli hukum. Gabriel Cozzano bertanya kepada Angela, "Ibu Angela, tanggal berapa dipilih untuk pembentukan kompani ini?" Angela menjawab dengan sukacita, "Tanggal 25 November, pada saat pesta Santa Caterina dari Alexandria yang saya cintai, sekaligus peringatan kembalinya saya dari Tanah Suci." Pada tanggal 25 November 1935, setelah Misa Kudus, 28 perempuan memberikan tanda tangan mereka pada buku kompani Santa Ursula. Para perempuan yang bergabung dalam kompani Santa Ursula berjanji untuk hidup sesuai dengan regula yang telah dibuat. Para perempuan yang bergabung dalam kompani Santa Ursula disebut Suster Ursulin. Kompani Santa Ursula dibentuk tanggal 25 November 1535 di Brescia. Kompani ini merupakan cikal bakal terbentuknya Ordo Santa Ursula. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mendoakan doa novena hari yang ke-8. Tema doa kita adalah bertekun dalam mewujudkan panggilan Tuhan. Suster mengucapkan kembali atau mengulang kutipan nasihat Santa Angela. Berdoalah kepadanya dengan rendah hati, percayakan dirimu kepada kekuasaannya yang maha besar. Anak-anak yang terkasih, tema hari ini mengajak kita semua, anak-anak, suster, bapak ibu guru, untuk bertekun dalam panggilan. Panggilan suster sebagai suster, panggilan bapak ibu guru sebagai guru, lalu panggilan anak-anak sebagai apa? Sebagai pelajar yang tugasnya adalah semangat untuk belajar. Bapak ibu guru semangat untuk mengajar, suster semangat untuk melayani. Santa Angela menasihatkan untuk kita semua bertekun ya dengan tugas kita masing-masing sebagai anak atau sebagai murid, sebagai guru ya. Di sekolah kita selain guru juga ada tata usaha, ada karyawan ya, semuanya semangat ya bekerja keras untuk melayani anak-anak, juga suster. Nah, semoga ya anak-anak sebagaimana Santa Angela juga dulu ketika pertama mendirikan kompani Santa Angela, Santa Ursula, terus bersemangat ya, tidak mudah putus asa, sehingga karya Santa Angela bisa menyebar ke seluruh dunia melayani banyak orang. Karena Santa Angela
tidak mudah putus asa dalam menjalani panggilan Tuhan. Suster juga berharap anak-anak terus bersemangat, tidak mudah putus asa dalam belajar, ya, terus tekun, ya. Pelajaran tidak hanya dari buku, kalian bisa mendapatkan pelajaran atau pengetahuan dari tempat-tempat yang lain, ya. Menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan. Baik, untuk refleksi kita hari ini, ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk panggilan kita masing-masing. Untuk anak-anak terpanggil menjadi murid dari SD Katolik Gor Yesus Malang, ya. Karena Tuhan memilih anak-anak, ya, ditempatkan atau berada di SD Katolik Gor Yesus Malang ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menghantar orang tua kalian untuk mendaftarkan kalian ada di sini, lalu dilayani oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, kita berdoa, ya, untuk orang tua kita dalam pekerjaannya, untuk Bapak Ibu guru, ya, untuk karyawan tata usaha, supaya mereka semuanya juga tekun setia dalam panggilan mereka, sehingga sebagai orang tua mereka terus menyayangi anak-anak, terus bekerja keras, lalu rezekinya cukup banyak, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Juga kami yang ada di sekolah terus bisa melayani anak-anak. Tuhan memberkati. Marilah kita doakan doa Santa Angela dengan sama-sama. Ya Tuhan, aku mohon, terimalah kehendak bebasku, setiap tindakan yang ku hendaki, keinginan yang karena noda dosa tidak mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Terimalah tiap pikiranku, perkataan dan perbuatanku, semua yang kumiliki baik di luar maupun di dalam. Semua itu kuletakkan sebagai suatu persembahan di kaki-Mu, Tuhan yang agung. Aku memohon supaya sudilah Engkau menerimanya meskipun aku begitu tidak pantas. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Angela, jagalah masa muda kami. Santa Ursula, lindungilah masa depan kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.